ini 85% yang tidak sesuai standar. Ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah tetapi dijual harga premium. Bang, izin naik ya. Hup. Beras tipe apa ini, Bang? Dan ada sejumlah merek beras yang dioplos, betul nggak sih itu? Sebenarnya untuk oplosan itu kurang tepat. Yang tepat itu beras turun mutu untuk menutup biaya produksi. Misalnya awalnya belum diayak tuh kayak gini ya. Ini untuk rasa itu nggak beda jauh sama yang diayak itu. Kalau beras medium kami jadi ke premium itu sangat mengambil keuntungan besar. Itu kami tidak pernah lakukan. Pernah dilakukan? Tidak pernah melakukan. Saya bantah di sini. Yang kemudian menjadi evidence ataupun bukti dari Menteri Pertanian adalah sampel yang kemudian diambil dari pasar induk beras Cipinang. Yang mengambil sampel itu siapa? Yang disuruh siapa? Yang diambil di toko mana? Dicek di mana? Kami kan nggak tahu. Tadi saya langsung menelusuri pasar induk beras Cipinang terkait dengan beras oplosan. Hasilnya? Mayoritas di antara mereka membantah ada beras oplosan. Aku kan lihat Ya, betul. bahwa ada oplosan. Jadi ini salah satu merek beras yang sudah diuji oleh Kementerian Pertanian dan nampaknya tidak sesuai dengan spesifikasi. Oke, ini secara warna memang tidak terlalu putih ya Bu ya? Ada patah-patah kecil-kecil gini nih masih. Oh iya. Rasa ya agak apek ya. Jadi menggabungkan jenis-jenis produk pertanian itu hal yang biasa. Termasuk beras. Termasuk beras. Yang mungkin penting, apakah para pedagang beras itu menipu atau tidak? Untuk merek-merek ini sendiri sudah dipastikan ditarik semua di pasaran, dan bagaimana nanti nasib dari 4 perusahaan ini? Ini kan ranahnya Satgas Pangan. Nah, tapi saya menyarankan sudahlah ini di clearance saja. Yang penting itu dari sisi keamanan pangan berasnya baik. Pemerintah temukan berbagai praktik culas terkait dengan jual beli beras. Ratusan merek beras dengan kualitas tinggi premium diduga dioplos. Belum lagi persoalan pengurangan takaran beras hingga harga yang melampaui batas. Lalu apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan? Inilah episode ke-34 Dipo Investigasi. Saya Dipo Nurbahagia. Saya akan menelusurinya saudara dan mencari bukti. Kisru dugaan beras oplosan mencuat ke publik usai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman lakukan investigasi terkait anomali harga beras. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Amran menyampaikan temuannya soal harga beras di tingkat petani alami penurunan, namun harga di pasaran justru meningkat. Kementerian Pertanian pun melakukan uji sampel di 10 provinsi di 13 laboratorium. Hasilnya, ada 212 merek beras tak sesuai standar dan diduga mengakibatkan kerugian masyarakat hingga 99 triliun atau nyaris 100 triliun. Kerugian masyarakat itu 99 triliun, hampir 100 triliun. Itu kalau 1 tahun. Kalau terjadi 2 tahun, 3 tahun, Anda estimasi sendiri. Berdasarkan hasil temuan tersebut, diketahui beras yang beredar di masyarakat dicurangi dengan berbagai cara. 85,56% beras premium tidak sesuai mutu, lalu 59,78% beras dijual di atas harga eceran tertinggi, dan 21,66% beras dijual tidak sesuai dengan keterangan berat di kemasan. Menindaklanjuti dugaan kecurangan ini, Bareskrim Mabes Polri memeriksa 4 perusahaan produsen beras ternama yang diduga melakukan pelanggaran. Sejumlah nama perusahaan yang terseret angkat bicara terkait hal ini. PT Sentosa Utama Lestari atau Java Group melalui Kepala Divisi Unit Beras Carmen Carlo Ongko memberikan pernyataan resmi. Tak hanya Java Group, PT Food Station Cipinang Jaya juga menyangkal bahwa mereka melanggar aturan terkait produksi beras yang beredar di masyarakat. Pernyataan ini disampaikan melalui Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Tapi sulit, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Tapi saya mendapat laporan dari Food Station bahwa itu tidak benar. Ada audit nggak sih Mas? Pasti ada audit.
Sementara PT Belitang Panen Raya membantah tudingan beras premium yang mereka produksi tak sesuai aturan. Meski begitu, mereka meminta maaf atas kekhawatiran yang lahir di tengah masyarakat. Jadi kita tidak ada mempermainkan atau hal-hal yang di luar yang kita sampai sehingga merugikan dari konsumen, distributor maupun masyarakat. Tim Dipo Investigasi juga berupaya mengkonfirmasi ke pihak Wilmar Group soal dugaan pelanggaran produksi beras yang dilakukan. Namun hingga berita ini dibuat, kami belum mendapatkan jawaban. Di tengah isu soal beras oplosan, fakta lain soal ketersediaan beras yang melimpah juga mengundang tanya. Badan Pusat Statistik mencatat, produksi beras nasional periode Januari hingga Juni 2025 mencapai 18,76 juta ton. Sementara konsumsi selama periode yang sama hanya 15,43 juta ton. Itu artinya Indonesia mengalami surplus beras sekitar 3,33 juta ton. Harga beras yang tinggi meski stok beras melimpah kian menjadi ironi ketika rakyat harus membeli produk beras yang tak sesuai isi. Langkah tegas pemerintah sangat dinanti agar konsumen tak dirugikan lagi, serta para pelaku usaha jujur dan tak tercemari praktik curang ini. Saudara, saya tiba di Pasar Induk Beras Cipinang yang terdapat di kawasan Jakarta Timur, dan tempat ini, saudara, menjadi salah satu sentra terbesar jual beli beras di wilayah Jakarta. Saya akan mengkonfirmasi dan juga menguji secara langsung, saudara, temuan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, di mana dari total sampel 268 merek beras yang diuji di laboratorium, Mentan mengatakan 212 diantaranya terbukti melanggar aturan dengan berbagai modus, mulai dari oplosan hingga pengurangan takaran. Lalu pertanyaannya, apakah merek-merek beras yang kemudian dinyatakan melanggar aturan masih beredar di pasaran? Saya akan konfirmasi dan telusuri secara langsung, saudara. Izin naik ya? Hup. Waduh. Oke. Beras dari mana, Bang? Dari Demak. Berapa ton nih total? Total 28. 28 ton. Per karung ini 50 kilo ya? Oke. Ini beras-beras yang tadi saya coba naik dari truk, saudara. Diturunkannya lewat samping dan langsung nanti dimasukkan ke gudang yang ada di sebelah saya ini. Pak Yanto, Ya. izin minta waktunya, Pak. Ya, monggo. Pak Yanto ini salah satu pedagang beras di sini ya, betul ya? Stok gimana? Aman? Stok aman, stok pemerintah banyak, stok pedagang yang rada nipis. Gimana stok pedagang yang rada Iya, menipis? rada Kok bisa? nipis. Ya karena emang harganya lagi tinggi kan. Berapa itu kisarannya? Biasanya kalau pengecer tuh ngambil keuntungan ya Rp1.000 per kilo. Di pengecer bisa 15.500. Oke, kok bisa naik harganya? Kan di sisi lain kan Pak Menteri bilang stoknya tuh Nah, yang tinggi ya? stok melimpah, stok banyak itu kan adanya di gudang Bulog, iya kan? Bukan di pasaran. Pembeli berkurang nggak? Kalau pembeli ya nggak seberapa berkurang. Saya ingin nanya Pak Yanto, kan kemarin itu ada informasi kalau dari Kementerian Pertanian ya, sempat juga ke Pasar Induk Beras Cipinang ngambil beberapa sampel dan ada sejumlah merek beras yang dioplos, betul nggak sih itu? Sebenarnya untuk kata oplosan itu kurang tepat. Yang tepat itu beras turun mutu. Oh, kalau oplosan kurang tepat, yang tepat beras turun mutu. Iya, betul. Kenapa? Ya beras turun mutu yang harusnya di kemasan itu kadar brokennya 5% untuk menutup biaya produksi, terus harga bahan yang tinggi, terus margin penjualan dia diturunin mutunya. Karena untuk misalnya dia tetap bikin broken 5% tadi, dia harganya udah di atas set. Oh, Pasti di atas di 15.000. atas HET ya? Padahal kan dilarang jual beras di atas head, ya kan? Artinya dalam pengolahannya yang Iya, betul. dikurangkan, dikurangi kualitasnya. Nah, betul, padahal itu pakai isinya bahan yang sama ya. Yang membedakan cuma kualitas patahannya tadi. Karena yang beredar di media dan juga ke publik adalah yang dimaksud oplosan beras premium dicampur dengan beras medium. Ya itu bisa jadi, nggak masalah sebenarnya.
Oh, nggak masalah? Yang masalah itu kan beras premium diaduknya sama beras SPAP, bansos, operasi pasar, itu yang jadi masalah. Apapun, Mengurangi kualitas nggak sih kalau kayak gitu? ya kalau turun tuh kualitas pasti ya kan. Tapi kan emang untuk tadi mengejar harga penjualan tadi. Karena harga beli dari petani juga Justru naik ya? justru tinggi sekali saat ini bahan baku beras itu. Harga dari petani naik tapi HET-nya Tetap. tetap. Heeh. Itu yang jadi kendala. Nah, Ini kita yang paling murah kali ya, nah Yanto ini ya? namanya broken. Broken. Broken Oke. itu beras patah ya. Ayakannya beras premium tadi kalau diayak keluarnya kayak gini. Oke, ini kalau secara tampilan kelihatan banget ya. Jadi berasnya itu kecil Patah banget ya, ya. emang patah. Patah. Nah, ini sebelahnya beras Medium. oh medium. Medium. Oh, ini Kelas salah satu contoh beras medium ya. Bedanya apa sih kalau Medium dengan itu ya kelas bawah lah ya. kelas bawah? Ciri-cirinya ada nggak sih yang ngebedain? Ciri-cirinya dia brokennya di bawah di atas 15%. Broken tuh yang patah-patah ini Iya, ya. betul. Kalau yang premium ada Yang sih? premium di atas 14.000. Di atas 14.000. Oh, dari warnanya juga. Dari warna Dia beda ya? pasti Agak putih ya? lebih putih dia. Oh, lebih putih. Dia kan polesnya bisa 2-3 kali. Karena ini kan dikonsumsi publik. Secara rasa ada bedanya? Ya, yang dimaksud beras turun mutu tadi ya. Misalnya dari segi bahan yang sama, itu pasti rasanya nggak bakal beda jauh. Nggak akan beda jauh. Meskipun bisa. misalnya yang patah itu yang broken Iya, ya ini sama misalnya yang premium. Misalnya awalnya belum diayak tuh kayak gini ya. Nah, oh, itu ini oke. misalnya belum diayak. Kalau diayak misalnya jadinya ini ke situ ya kan. Iya. Nah, ini untuk rasa itu nggak beda jauh sama yang diayak itu. Ini masanya di tampilan doang. Tapi untuk dimasak jadi nasi dia nggak bakal beda jauh. Oke. Ada juga selain beras oplosan itu takaran beras yang kurang. Misalnya beberapa kilo tapi tidak iya. sesuai dengan ukuran. Betul itu? Ya mungkin ada juga praktek kayak gitu ya. Itu tadi ya berawal dari harganya nggak nutut tadi. Tim Dipo Investigasi mendapatkan informasi bahwa harga beras dikabarkan alami kenaikan. Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional per 16 Juli 2025, harga beras premium di tingkat konsumen rata-rata adalah Rp16.000, sementara harga eceran tertinggi nasional adalah Rp14.900 atau ada kenaikan sekitar 7%. Adalah dari data BPS mengatakan bahwa harga di tingkat petani turun, penggilingan turun, tetapi konsumen naik. Ini anomali. Kedua adalah ada berita bahwasanya supply untuk ke Cipinang itu berkurang. Padahal sesuai BPS, sesuai FAO, ini FAO nih, itu produksi beras meningkat tajam. Nah, kenapa ada kenaikan harga? Kami mencoba mengecek 1 bulan, hampir 2 bulan. Ngecek seluruh Indonesia. Apa sih yang terjadi? Ini kan ramai sekali. Ketika Menteri Pertanian menyebutkan ada 212 merek beras yang tidak sesuai dengan aturan, beberapa modusnya dioplos, kemudian juga ada takarannya kurang. Dan beberapa sampel temuannya ada di pasar induk beras Cipinang. Tanggapan Anda, Pak? Saya sebagai Ketua Koperasi Pasar Induk Cipinang membantah. Yang namanya oplosan itu tidak identik bahwa kami melakukan perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang tidak baik, dan mencari keuntungan semata, itu tidak seperti itu. Oplosan ini ada beberapa macam cara. Salah satu contoh yang sangat santer oplosan sekarang beredar itu kan adalah beras yang ada di supermarket. Tapi ada yang jauh lebih ini lagi, masalah satu contoh, rumah makan Padang rata-rata semuanya itu dioplos. Oke. Kami ciptakan sesuai dengan permintaan konsumen beras. Intinya beras Bandung itu adalah berasnya Ulan. Dan ada beras yang sekarang ini adalah beras IR42 itu Perak. Oke. Jadi beras itu kami oplos sesuai dengan permintaan rumah makan. Apakah kami itu salah? Kami tidak salah. Kami melakukan sesuai dengan permintaan konsumen kami yang ada. Artinya Pak Zulkifli membantah bahwa ada praktik beras oplosan, dalam tanda kutip yang dinarasikan adalah mencampur beras premium dengan medium. Kalau beras medium kami jadi ke premium itu sangat mengambil keuntungan besar, itu kami tidak pernah lakukan. Pernah dilakukan? Tidak pernah melakukan. Saya bantah di sini. Amran Sulaiman kalau mau panggil saya silakan, saya akan hadapin. Karena
yang kemudian menjadi evidence ataupun bukti dari Menteri Pertanian adalah sampel yang kemudian diambil dari pasar induk beras Cipinang yang disebut tidak sesuai dengan aturan dan sudah diuji di laboratorium. Saya pengen tahu yang mengambil sampel itu siapa, yang disuruh siapa, yang diambil di toko mana, dicek di mana. Kami kan nggak tahu. Tidak ada koordinasi sebelumnya? Tidak ada koordinasi dengan kami. Sampai detik ini kami sudah tahu pasti beras SPHP itu sudah digelontorkan ke pasar, tapi kami tidak mendapatkan beras SPHP itu. Kenapa? Karena Menteri mengatakan tidak perlu digelontorkan ke pasar karena orang pasar itu mafia semua. Itu sangat salah. Oke. Ya. Dari Pak Hasan mungkin ada tanggapan soal sampel yang diambil dari pasar ini? Jadi kebijakan Pak Menteri Mentan dengan sikapnya yang menuduh para pedagang adalah mafia beras, itu sama saja menuduh pedagang-pedagang di seluruh pasar di Indonesia adalah mafia. Dan itu tidak benar sama sekali. Kami ini pedagang modalnya 5 ton, 10 ton. Dari mana unsur mafianya? Hal yang perlu dipahami sekarang ini, semua beras yang ada di petani itu dimonopoli dimasukkan kepada Bulog. Dan jutaan ton beras Bulog yang tadinya masuk ke pasar terhenti masuk ke pasar. Akibat terhentinya beras masuk ke pasar, akibatnya beras jadi mahal. Jadi kita berharap ke depan tolong benahi regulasi tentang perberasan. Jangan dibawa politik ke pasar. Saya tidak bisa mengatakan mafia, tapi itu tidak benar. Tidak benar data itu. Awalnya kami curiga karena tiba-tiba mengatakan tidak ada supply ke Cipinang, turun dan seterusnya. Kok tiba-tiba turun padahal produksi naik? Izin Pak, tadi saya langsung menelusuri pasar induk beras Cipinang terkait dengan beras oplosan. Hasilnya? Mayoritas di antara mereka membantah ada beras oplosan. Apanya? Membantah ada beras oplosan. Ini pura-pura nih mancing. Aku kan lihat Ya, betul. bahwa ada oplosan. Jadi kalau mau dibantah, bantah di penyidik. Bantah di penyidik. Ya, karena lab 13 itu bukan punya saya. 13 lab kami gunakan. Dan yang salah satu membantah itu, aku lihat itu adalah 5 lab. 5 lab kami gunakan. Artinya sudah valid bahwa sampel lab ini sudah teruji? Ya, tanya, ya masa 13 lab salah? Nggak mungkin kan? Kecuali 1 lab. Dan itu kalau mau tanya ada di penyidik. Soal stok juga Pak, bahwa kan ada kelebihan stok ya Pak yang sudah menjadi cetakan sejarah kita. Ada 4 juta ton, tapi mereka mengatakan bahwa yang beredar di pasaran ini sangat minim. Tanggapan Anda? Peredaran berasnya. Itu minim, itu subjektivitas mereka. Subjektivitas. Kenapa? BPS mengatakan tertinggi selama 7 tahun produksi. FAO mengatakan tertinggi. United States Department of Agriculture itu Amerika mengatakan tinggi. Yang kita percaya siapa? Bukan data saya. Kalau aku yang keluarkan itu subjektif. Kalau artinya, mohon maaf saya harus tanyakan, kalau dikuasai Bulog begitu Pak, artinya tidak disebar di pasaran? Lah ini kan dikasih Bulog, kami keluarkan beras 360.000 ton, yaitu bansos. Kemudian 1,3 juta ton SPHP. Untuk hitung-hitungan 99 triliun itu Pak, bagaimana penghitungan? Nanti tanya aja di Pak, izin saya ada satu lagi pertanyaan yang harus saya tanyakan Pak, bahwa ini mungkin agak sedikit tendensius tapi saya mohon izin bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Ketua Koperasi menyebutkan pernyataan Bapak politis. Saya orang politik nggak? Siap. Mesti kan enggak ada tersangka. Pupuk palsu, minyak goreng ada tersangka kan? Dulu Menteri pertama ada 15 ya. Beritahu mereka jangan sampai kamu jadi bagian dari itu. Saudara, temuan pemerintah terkait dengan beras premium yang kemudian dioplos dengan beras medium sehingga mengurangi standar kualitas membuat resah masyarakat. Bahkan banyak warga yang mengeluh beras premium yang biasa dibeli di supermarket masuk ke dalam daftar tak sesuai yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. Lalu bagaimana dengan suara konsumen yang rela menyisihkan uangnya untuk kemudian membeli beras dengan kualitas lebih baik namun justru dicurangi? Saya akan telusuri secara langsung, saudara. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun.
Berarti 5 tahun 1.000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Bu, saya dapat informasi kalau Bu Angga itu salah satu konsumen atau pembeli beras premium, betul Iya, Bu ya? betul. Pertama kali mempertimbangkan beli beras premium itu apa Bu? pertimbangannya? Sehat pasti, karena kan premium ya. Premium itu pasti kan dia lebih ke arah sehat, terus dia lebih bersih gitu ya. Kan saya juga punya anak-anak yang bisa makan tuh yang sehat lah gitu. Oke, yang secara bersih. kualitas asumsinya lebih baik Iya, ya Bu betul, ya? mutunya Tapi lebih kan sekarang lagi rame Bu ya soal polemik beras premium ini yang dioplos. Ibu Angga sendiri pernah merasakan perbedaan kualitas nggak dalam beberapa waktu terakhir? Pernah. Ada tuh yang gimana ya, bentuknya tuh apuk gitu ya, apa sih kayak hancur ya atau patah-patah gitu. Pada saat dimasak itu tuh afternya ya lebih ke harusnya biasanya seharian tuh bisa karena di Magicom, ternyata dia lebih kering dan jadi kayak basi gitu ya. Itu dari satu merek atau beberapa merek seperti itu? Beberapa. Oh, beberapa merek Iya, seperti itu? iya. Ibu belinya di mana Bu? Di salah satu supermarket dekat sini. Di supermarket? Iya. Masih ada sampel berasnya Bu? Boleh saya lihat? Boleh dong Pak, Oke. ayo masuk. Saya akan coba tunjukkan saudara beras yang dipakai Bu Angga dan nampaknya beras premium tetapi kualitasnya tidak terlalu baik. Saya coba tunjukkan ya Bu ya. Oke, ini secara warna memang tidak terlalu putih ya Bu ya. Iya, ada patah-patah kecil-kecil gini nih Mas Oke. Wi. Oh, Iya iya, kan, iya. jadi emang bercampur kan kecil-kecil nih, lihat patah-patah. Ini ya, Iya, kecil-kecil gini iya. ya, bercampur sama yang putihnya kayak gini juga Bu ya. Dan rasanya juga Rasa ya agak apek ya. Kalau aku sih bilangnya lebih ke apek gitu. Kalau yang ini berapa Bu? Ini kebetulan aku dapat oleh-oleh dari kampung ya, Ya. Mas, dari Lampung. Oke. Punya sendiri apa keluarga gitu. Ini lebih alami sih kayaknya kalau aku bilang ya. Lebih alami? Ya, cuman memang secara pencucian dia butuh beberapa kali cuci, Mas. Butuh Karena beberapa kali ya? Ya, nggak beda lah sama yang premium. Karena kan kalau premium paling 2 kali aja dia udah bersih. Kalau ini bisa berkali-kali. Tapi kalau Apalagi- rasa enakan premium apa yang ini? Sebenarnya sama sih, karakteristiknya kan beda-beda mungkin ya. Mungkin kalau yang ini lebih ke yang pulen. Kalau yang ini dia agak keras gitu loh, Mas, kayak buat nasi goreng. Mungkin dari tingkat kerasnya lebih keras yang premium ini daripada daerah ini ya. Ini salah satu beras yang dibeli oleh Bu Angga, beras premium. Di sini tertulis jelas beras premium. Dan ini salah satu merek beras yang sudah diuji oleh Kementerian Pertanian dan nampaknya tidak sesuai dengan spesifikasi. Tadi Ibu bilang kalau beras ini Ibu masih pakai Bu ya? Masih. Tidak tahan lama. Ya, biasanya Ada- saya kalau masak itu kan pagi karena Ya. mau sekolah anak-anak gitu. Sampai dengan hari ini udah Belum sehari udah nggak enak? Boleh saya lihat Bu? Boleh. Oke. Nih, udah. Jadi dia lebih ke yang keras gitu ya, Oh, pinggirannya, pinggirannya. Mas. Iya, jadi agak-agak. Secara warna juga Ya, jadi agak gimana ya, pinggir-pinggirnya itu loh, Mas. agak kuning ya? Iya. Jadi udah pasti nggak bisa dikonsumsi lagi, nih udahan bikin baru. Bu, ini kalau pakai beras yang daerah kayak gini juga nggak? Enggak. Pokoknya kalau beras yang maaf ya, nggak bisa 24 jam deh. Terus siang harus habis. Oke. Kalau enggak ya mau nggak mau ini dibuang. Ibu merasa dirugikan sebagai masyarakat? Dirugikan banget ya, karena kan ini kita kan sekarang dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik aja ya. Kayaknya hampir semua orang gitu. Jadi beras ini kan makanan pokok ya. Kalau bisa beras itu nggak usah dianeh-anehin gitu loh. Karena ini kan menyangkut dengan pengaruh sama anak-anak di kita nanti lah gitu. Terus ditambah nanti untuk berat dan lain sebagainya, untuk apa sih gitu loh kita bohong gitu loh, hal-hal seperti itu kayak gitu. Saudara, temuan beras premium yang tidak sesuai standar nyatanya banyak ditemukan di supermarket dan juga toko retail besar. Lalu bagaimana tanggapan dari Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia terkait dengan sangkaan ini? Kami hadirkan wawancara dengan tim Dipo Investigasi. Nah, perlu diketahui bahwa anggota kami ya adalah bukan produsen. Artinya kita tidak membuat. Memang ada merek-merek tertentu yang kita maklun, itu kita sebutnya private label. Tapi yang produksi ada produsen. Ya, kita juga memang dengan kondisi yang seperti cukup prihatin. Karena saya bisa pastikan bahwa retail kami tidak punya kemampuan untuk mengetahui apakah beras yang ada di dalam kemasan 5 kg tersebut ya melebihi 15% atas patahan. Karena beras premium dikategorikan beras premium
kalau patahannya di bawah 15% atau maksimum 15%. Tentunya kami sebagai pedagang ya menerima tentunya dengan satu ikatan kerjasama, dan apa yang kita lakukan terhadap tersebut, kita sepakat untuk menerima barang beras yang disebut premium dengan harga memang premium. Tentunya dengan kejadian ini kita ada hikmah yang nantinya ke depan kita akan coba melakukan random dengan menggunakan pihak-pihak tertentu yang memang punya kapasitas terhadap kemampuan untuk mengetahui apa yang ada di dalam kemasan 5 kilo tersebut. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras, diatur nilai yang menentukan kriteria keamanan, kandungan gizi, fisik, hingga komposisi dari beras premium, beras medium, beras submedium, hingga beras pecah. Derajat sosoh atau persentase tingkat terlepasnya lembaga dan lapisan kulit ari biji beras pada beras premium dan beras medium memiliki kadar yang sama, yakni 95% dengan kadar air maksimal 14%. Perbedaan yang jelas terlihat pada bagian beras kepala. Beras kepala pada beras premium memiliki butir yang hampir utuh di atas 95%, sementara pada beras medium terdapat minimal 75% beras kepala. Kemudian ada butir patah, merupakan butir beras dengan ukuran lebih besar 0,2 atau lebih kecil 0,8 dari beras utuh. Kadar butir patah pada beras premium adalah 15%, sementara pada beras medium maksimal 25%. Beras premium tidak memiliki butiran menir atau butiran rusak, sementara pada beras medium memiliki kadar menir maksimal 5%. Beras premium juga tidak memiliki butiran gabah dan kadar butiran gabah pada beras medium adalah 1 butir per 100 gram. Beras premium tidak boleh tercampur dengan benda asing seperti kerikil dan sekam, sementara pada beras medium kadar benda asing maksimal 0,05%. Saudara, PT Wilmar Group adalah salah satu perusahaan yang masuk ke dalam radar Kementerian Pertanian, termasuk juga Satgas Pangan Polri, karena diduga melakukan praktik curang dalam penjualan beras. PT Wilmar Group sebelumnya juga sempat, dalam tanda kutip, tersandung kasus serupa, yakni terkait dengan penjualan minyak goreng. Lalu apa tanggapan mereka terkait dengan sangkaan baru ini? Saya akan langsung tanyakan, saudara. Dari 4 perusahaan yang disebut oleh Kementerian Pertanian melanggar aturan perdagangan beras, hingga liputan ini ditayangkan, PT Wilmar sama sekali belum memberikan pernyataan kepada publik. Lina dari Wilmar Group ya, belum direspon. Nah, saya coba datengin langsung, bisa? Boleh dulu aja ya. Oke, ya. Masih ya, Mbak. Nggak bisa nemuin ya, gimana ya? Tapi Mbak Lina ada? Iya, Mbak Lina, telepon Mbak Lina deh. Coba saya telepon ya. Iya, saya telepon Mbak Lina, jadi nggak ada orang yang mau saja turun. Ini saya bingung. Oke lah, siap, nggak apa-apa. Ada kan nomor telepon? Ada nomornya. Makasih ya, Pak ya. Iya. Saya sudah coba 2 kali telepon pihak dari Wilmar Group, tapi belum ada respon, saudara, atau telepon saya tidak diangkat. Sebelum mendatangi secara langsung kantor Wilmar, tim Dipo Investigasi menghubungi pihak Wilmar Group untuk mencari konfirmasi, namun tidak direspon. Itu perusahaan besar atau kecil harus ditindak ya, kalau memang itu betul salah, terbukti dia ngoplos gitu. Tanggal 10 sudah diperiksa, ada 26 merek. Dan menurut laporan yang kami terima bahwa mereka mengakui. Saudara, Satgas Pangan Polri telah memeriksa sejumlah perusahaan yang diduga melakukan praktik curang dalam jual beli beras. Beberapa diantaranya adalah pengoplosan, termasuk juga pengurangan takaran. Lalu apa hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Satgas Pangan Polri, termasuk juga apakah betul keempat ataupun sejumlah perusahaan ini memenuhi unsur pidana terkait dengan jual beli beras? Saya akan coba untuk menanyakan secara langsung kepada Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helvi Asgaf. Kalau misalnya untuk bertemu beliau kan di lantai 5, jadi langsung ke lantai 5 aja. Nggak apa-apa. Di situ ada pelayanan lagi, nanti minta petunjuk di situ. Tapi Bapaknya udah datang? Untuk Bapaknya sih, saya belum lihat ya Pak ya, Oh. ada.
Pada kesempatan ini kami belum berhasil menemui Kepala Satgas Pangan Brigjen Helvi Asgaf di Bareskrim Mabes Polri. Sebelumnya tim Dipo Investigasi berkali-kali menghubungi Kepala Satgas Pangan Brigjen Helvi Asgaf, namun permintaan wawancara kami belum mendapat tanggapan. Beras sebagai makanan pokok 270 juta penduduk Indonesia melalui perjalanan yang panjang sebelum terhidang di meja makan. Dimulai dari petani sebagai hulu rantai pasok yang menjual gabah kepada pengepul sesuai harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah atau HPP seharga Rp6.500 per kilogram. Pengumpul lalu membawa ke penggilingan kecil, menengah, dan besar seharga Rp7.810 per kilogram. Dari penggilingan, padi yang telah menjadi beras disalurkan ke pedagang kecil, menengah, maupun grosir seperti warung, kios, toko, maupun pengecer. Beras yang dijual kepada konsumen harganya tak boleh melebihi dari harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saudara, saya sudah bersama dengan Guru Besar Agribisnis IPB yang juga sudah lama melanglang buana di dunia pertanian. Ada Pak Bayu Krisnamurti. Pak Bayu, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Pak Bayu, saya juga sudah mengkonfirmasi secara langsung kepada pihak dari pelaku pasar di Pasar Induk Beras Cipinang yang menyayangkan pernyataan dari Menteri Pertanian karena mereka menyebut pernyataan ini hanya melahirkan polemik, sementara di lapangan yang terjadi adalah oplosan ataupun blending tadi itu bukan mencari keuntungan tetapi sesuai dengan permintaan pembeli. Apa yang Anda tangkap dari pernyataan Pak Andi Amran Sulaiman? Saya kira mungkin Pak Menteri bermaksud untuk mencari sumber masalah ya dari situasi yang sekarang ada, yaitu bahwa secara statistik kelihatan beras produksinya cukup baik, kemudian stok pemerintah salah satu yang tertinggi dalam sejarah, tetapi kok harga naik gitu. Betul. Nah itu sebenarnya yang ingin dicari. Jadi menurut saya mari kita fokus pada masalahnya, yaitu kenaikan harga itu. Apa yang menjadi penyebabnya, dan mari kita telusuri faktor yang mungkin membuat kenaikan harga. Karena menurut saya kalau yang sekarang saya lihat ya, dan saya lihat juga beritanya, beberapa pedagang beras, beberapa penggilingan beras sudah menyatakan berhenti produksi dulu. Berhenti produksi dulu? Iya, karena mereka mengatakan kami akan melakukan konsolidasi, terus kemudian harganya nggak bisa masuk karena harga gabahnya yang menjadi bahan baku untuk beras sudah naik, tapi harga eceran tertingginya belum naik, sehingga banyak faktor di sana. Jadi menurut saya kalau misalnya penggilingan itu kemudian tutup, justru kan logikanya supply akan berkurang. Betul. Nanti di pasar. Ada juga pernyataan yang mungkin kontradiktif. Pak Mentan di sisi lain menyebut bahwa stok beras kita melimpah, bahkan menyentuh angka kurang lebih 4 juta ton. Ya. Sementara pada saat saya tanyakan di lapangan, stoknya tipis. Apa yang salah, Pak? Ya, yang 4 juta ton kan di Bulog. Yang di pasar tadi mungkin saja tipis. Apakah itu hal yang bisa direspon secara positif atau justru harus diwaspadai? Menurut saya suatu hal yang harus diwaspadai. Karena 4 juta ton pun, itu kalau kita lihat dari konsumsi beras nasional, kita kira-kira 31-32 juta ton. Jadi kalau 4 juta kan kira-kira mungkin 12-13% saja. Jadi ada 85% yang harusnya ada di masyarakat gitu. Nah kalau yang 85% ini tipis, ya kan itu menurut saya harus yang sesuatu yang kita waspadai. Artinya ada mungkin kebijakan keliru yang diambil oleh pemerintah? Saya ingin mengatakan lebih baik mari kita duduk bersama, kita lihat secara lebih komprehensif kebijakannya. Jadi salah satu yang disesalkan juga oleh para pelaku pasar, khususnya di Pasar Induk Beras Cipinang, adalah ketika Pak Menteri Pertanian ini menyebut ada mafia beras. Bapak sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia pertanian membenarkan pernyataan tersebut atau seperti apa? Saya akan sangat senang kalau memang ada mafia itu yang segera ditangkap. Oke. Ya. Dan sampai dengan sekarang masih sangat sulit untuk melakukan pembuktiannya. Apa sih kejahatannya mafia itu? Bisnis komoditi itu adalah sesuatu yang memang selalu membutuhkan penyeimbang. Dan penyeimbang itu memang datang dari pemerintah. Dan menurut saya itulah Bulog. Bulog itu menjadi penyeimbang. Sebenarnya dengan sekarang stok Bulog ada 4 juta ton. Kalau saya berpendapat tidak ada pedagang yang berani sebenarnya. Mereka mau mencoba naikkan harga, tinggal dibilang aja, kamu naikkan harga di situ saya bom.
BOM itu maksudnya disuplai, dikeluarkan stok Bulog, kemudian dijual dengan harga lebih murah di tempat itu, kan gitu. Ya, jadi dengan begitu pasti beras dia nggak laku. Kalau beras dia nggak laku, namanya pedagang kan dia butuh untung, dia pasti akan ikut turun harganya dan akan jual. Nanti begitu sudah normal, operasi pasar Bulog berhenti. Itulah namanya operasi pasar, kan gitu. Dan itu membuat pemerintah punya instrumen untuk melakukan intervensi ke pasar, dan mungkin saatnya sekarang dilakukan. Saudara, temuan Kementerian Pertanian bersama dengan Satgas Pangan Polri dan juga Kementerian Perdagangan soal dugaan beras premium yang diduga dioplos mengejutkan publik. Lalu, apa kata masyarakat soal temuan ini? Ikuti saya, saudara. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Yaya. Oke, Ibu Yaya. Ibu Yaya, sebelumnya saya mau tanya, Ibu pakai beras premium atau medium? Biasanya premium sukanya, karena suka beras yang pulen. Sebelumnya udah tahu belum, Bu, informasi Kementerian Pertanian yang menemukan adanya beras premium oplosan? Pernah dengar, malah pernah ngalamin. Mereknya premium tapi kok berasnya nggak bagus gitu, kayak seperti agak perak-perak di oplos itu deh. Sangat kecewa ya, bikin sedih masyarakat, tertipu lah karena kita susah-susah pengen makannya yang berkualitas malah dikasihnya yang kayak gitu. Harus lebih hati-hati aja ya, lebih hati-hati dalam pembelian berasnya. Saudara, bagaimana masyarakat harus memaknai polemik oplosan beras yang kemudian begitu banyak diperbincangkan? Saya akan tanyakan langsung kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Arief Prasetyoadi. Pak Arief, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Dipo. Alhamdulillah. Pak, saya ingin menanyakan dan membicarakan soal apa yang kemudian menjadi perbincangan publik, yaitu beras oplosan, bahwa Pak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut ada 212, Pak, merek beras yang kemudian disebut tidak memenuhi aturan. Yang paling kencang ini terkait dengan oplosan. Bappenas mengamini temuan tersebut? Pak Mentan itu 2 minggu lalu menyampaikan bahwa beliau bersama tim sudah melakukan uji lab untuk 200 lebih ya sampel, dan kemudian hasilnya itu disampaikan kepada kejaksaan dan kepolisian. Beliau sampaikan ini harus ditindak karena tidak sesuai dengan mutu dan standar mutu, kemudian timbangannya ada yang di bawah dan lain-lain. Waktu itu saya diajak bertimbang, saya sampaikan pada beliau, Pak Menteri, apakah tidak sebaiknya diberi kesempatan 2 minggu dulu ya untuk memperbaiki, bisa jadi tera timbangannya mereka nggak pas, kemudian apa yang masih bisa di corrective action lah ibaratnya. Beliau menyetujui, teman-teman semua juga oke, kata teman kejaksaan, Brigjen Helvi menyampaikan bahwa oke, kita beri waktu 2 minggu ya gitu. Maksudnya, apabila sudah terlanjur di pasar labelnya beras premium, kemudian ternyata isinya brokennya lebih dari 15% misalnya, ya udahlah, itu di clearance aja dengan harga yang baik lah. Maksudnya harga sesuai isi, sesuai harganya gitu. Harga sesuai sama isi produk yang ada di packaging itu gitu kan. Nah, itu kan berjalan juga dalam 2 minggu. Hari ini juga beras di modern market turun kan Rp1.000 gitu ya. Maksudnya kita pengen semuanya tertib gitu ya. Nah, berangkat dari situ, karena teman-teman ini baik pasar induk Cipinang, kemudian beberapa perusahaan-perusahaan beras, nggak cuma beras, yang lain pun bersahabat lah sama Kepala Badan Pangan nih, saya sampaikan bahwa standar atau spesifikasi produk dari yang sudah ada di label itu tolong dipenuhi. Kalau di label itu, di kemasan itu disebut berat 5 kilo, nggak boleh kurang dari 5 kilo. Kalau di situ berasnya premium, broken tidak boleh lebih dari 15%. Nah, Badan Pangan kalau ditanya sampai mana Pak Arief, ya sebaiknya itu yang harus dikerjakan. Kemudian pencampuran beras SPHP itu tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Sama sekali? Sama sekali. Beras SPHP itu 5 kilo di-pack, kemudian didistribusikan langsung ke para ke masyarakat luas. Karena stoknya yang kemudian melimpah ini berdasarkan pengakuan dari pelaku pasar Cipinang, stok beras di sana masih tipis, Pak. Kalau panennya ya dari Januari sampai nanti projection Agustus itu lebihnya 3 juta ton. Kemudian Bulog itu mengambil 2,7 juta ton, itu menyetok ya.
itu masih ada beras nggak kira-kira di pasar? Masih. Kemudian over dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya juga masih ada stok. Nah, adapun sekarang waktunya kita melepas berasnya Bulog, kita lepas. Tapi melepasnya harganya 12.500. Lepasnya 5 kiloan, lepasnya langsung ke masyarakat luas. Dan pengawasan tentu akan terus dilakukan oleh Bappenas, PKTN, ya, Satgas Pangan, Badan Pangan juga selalu juga bersama teman-teman Satgas Pangan daerah. Kita semua keliling